Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di podcast PLKM 2020. Semoga teman-teman nggak bosan ya ketemu lagi dengan saya di sini untuk mengikuti podcast malam hari ini. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas hal menarik atau seputar hal menarik tentang ospek. Nah, sekarang kita akan menggali lebih dalam tentang apa sih gitu mental health teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada nih narasumber kita. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, itu mungkin keterlaluan banget sih kalau teman-teman nggak tahu siapa beliau. Nah, kita perkenalan dulu sama orang yang luar biasa di sebelah kanan saya atau mungkin di sebelah kiri teman-teman. Mungkin Bangga, silakan Bapak memperkenalkan diri dan kesibukannya apa nih Pak? Baik, saya Dat Mukadas ya. Baik. Nah, kalau ditanya kesibukan, ya saya masih sibuk bernapas, itu saja intinya. Iya. Dan sibuk mencari ridho ilahi. Mantap. Oke. Pak Idat ya. Oke, Pak Idat nih, saya sedikit penasaran, mungkin teman-teman juga cukup penasaran ya. Kalau saya sendiri sih mungkin belum terlalu mendalami tentang ya apa itu mental health gitu, apa itu kesejahteraan mental atau kesehatan mental. Nah, mungkin kalau dari persepsi Pak Idat sendiri nih tentang mental health itu apa sih gitu, Pak? Jadi sebetulnya kalau teman-teman tahu ya tentang mental health ini saat ini sedang sangat booming dibicarakan oleh orang-orang, Ya, Pak. dan ini menjadi satu tema apa ya, orang-orang mengkaji ini, Ya. apalagi di tengah pandemi. Nah, betul sekali Pak. Kesehatan mental ini adalah di mana kondisi psikologis, kondisi mentalnya sedang sangat sehat sekali. Ya. Artinya kalau orang sedang berbicara tentang kesehatan mental, artinya ada dua situasi, yaitu mentalnya memang sedang sangat sehat atau sedang terganggu. Oke. Nah, kalau yang orangnya memiliki atau kondisi mentalnya sedang terganggu, salah satu bagian yang terkecil itu adalah stres. Itu bagian terkecil sekali. Nah, kalau stres ini sudah terakumulasi Ya. dan itu menumpuk, itu bisa saja nanti menjadi satu situasi bisa obsesif compulsive disorder, Iya. bisa menjadi satu bipolar dan seterusnya. Ada gangguan psikologis, ada gangguan kejiwaan, atau orang-orang mengatakan ini sebagai satu namanya schizophrenia. Itu bagian yang terakumulasi, stres yang terakumulasi, dan kalau sudah numpuk ya mau tidak mau itu menjadi mentalnya juga terganggu. Oke. Jadi memang sangat panjang ya Pak ya mental health ini yang pembahasan. Betul. Jadi kalau kita berbicara tentang mental health ini, nanti banyak area atau banyak kasus-kasus atau banyak contoh-contoh yang kita bahas lebih dalam, dan itu menggambarkan kondisi psikologis. Nah, terutama apalagi dengan masa pandemi seperti saat ini. Pak. Oke, nah kalau gini nih Pak, saya sempat menarik nih. Ada hal menarik tadi, bagian kecil dari kesehatan mental itu dicontohkan dengan dengan ketika orang itu mengalami stres gitu kan. Nah, masuk ke dalam pembelajaran daring kan sekarang ya, udah mulai adaptasi pembelajaran secara online. Nah, ada kasus-kasus Pak, kemarin saya dengar atau saya baca ya, mahasiswa atau pelajar itu merasa katakan stres dan depresi sampai ada pelajar yang sampai bunuh diri gitu Pak. Nah, itu cara apa ya? Katakan kita sebagai mahasiswa atau katakan anak SMA atau mahasiswa itu kan sudah beranjak dari masa remaja mau ke dewasa gitu Pak. Nah, itu kan mungkin masa-masa labil mungkin ya Pak ya. Nah, itu gimana tuh Pak cara ngatasin hal seperti itu gitu. Nah, jadi gini, memang di masa pandemi seperti ini membuat orang semakin mudah dan rentan untuk mengalami stres. Nah, kalau orang yang mempunyai kemampuan resiliensi yang bagus, maka kondisi apapun dia akan mudah untuk melalui kondisi tersebut. Jadi mudah untuk keluar. Atau mudah untuk dihadapinya. Nah, tapi semua orang tidak memiliki kondisi resiliensi yang bagus juga. Semua orang kondisi resiliensinya ini bermacam-macam. Nah, artinya begini, misalkan ketika dengan tuntutan tugas yang sangat banyak, apalagi dengan metode daring seperti ini, karena kenapa bisa membuat stres dengan metode daring? Bukan karena daringnya, bukan karena kita harus berhadapan terus-menerus dengan komputernya, tapi kemampuan kita beradaptasi dengan situasi daring seperti ini yang kita belum siap. Oke, ada pembiasaan ya Pak ya, pembiasaan. Apalagi dengan tugas yang kita pertemuan di kampus atau di sekolah yang normal pun, itu bisa membuat orang semakin terbebani dengan tugas itu. Nah, tugas inilah kalau orang tidak mampu
memaknai atau menyelesaikan tugas ini dengan baik, maka Iya. itu akan menimbulkan stres-stres tertentu. Nah, apalagi dengan kemampuan untuk beradaptasinya sangat kurang, Iya. maka adaptasi di sini adaptasi dengan dengan masa pandemi ya. Pandemi ya, Nah, pembelajarannya tapi apa ya? kalau misalkan kemampuan itunya kurang, ya otomatis akan membuat orang semakin merasa terbebani. Nah, dari situasi stres yang terakumulasi itulah Iya. membuat orang tidak mudah untuk berpikir secara jernih. Maka dampaknya orang akan lebih mudah untuk memilih dengan cara menyelesaikan segala satunya dengan cepat dan tidak cepat, mudah tapi tidak tepat. Nah, misalkan tadi yang dikatakan ya sama Babe itu memilih untuk bunuh diri. Ya. Kalau itu kan satu pilihan yang tidak rasional. Nggak rasional banget ya, dilarang oleh agama Pak itu. Betul. Nah, makanya orang yang kesehatan mentalnya terganggu ini juga ada kaitan eratnya dengan agama juga. Oh iya, benar banget. Jadi sebetulnya agama, terutama agama Islam yang saya tahu, itu bagaimana menjaga kondisi emosi, kondisi mental untuk lebih sehat. Lebih sehat. Yaitu dengan syukur, ikhlas, kemudian banyak hal di poin-poin di agama Islam Iya. itu membuat orang justru semakin lebih sehat Lebih mentalnya. sehat mental. Tapi tergantung bagaimana mereka memaknai dalam situasi-situasi tersebut. Gitu. Oke. Jadi memang hal-hal yang istilahnya mendefinisikan mental itu emang sangat panjang sih ya Pak istilahnya. Betul. Di rentetannya gitu banyak gangguan-gangguan mental yang emang terjadi pada diri manusia gitu. Apalagi sekarang ada pandemi. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, secara pembelajaran daring gitu ya, apakah memang tadi kan Bapak bilang kalau misalkan ini tuh bukan karena pembelajaran daringnya gitu, tapi lebih ke kita kurang adaptasi gitu. Tapi emang butuh adaptasi. Kira-kira kalau Bapak nih butuh berapa lama gitu ya Pak untuk beradaptasi? Karena kemarin pun kata Pak Menteri, Mas Menteri itu dikatakan bisa saja gitu pembelajaran daring itu akan ditetap atau dipatenkan lah, dipermanenkan gitu. Nah itu beberapa lama tuh Pak kira-kira? Apakah itu akan jadi jadi suatu penyebab baru kepada gangguan jiwa ini atau gimana tuh Pak kalau menurut Bapak tuh? Sebetulnya ya, kalau teman-teman tahu, proses pembelajaran daring ini sudah banyak berlaku, sudah banyak dilakukan. Iya Pak. Bukan hanya di Indonesia saja, Iya. tapi di luar negeri pun sudah banyak. Contohnya ya, di Amerika itu sudah mulai membuka kelas-kelas kuliah, tapi visi kita ada di Bandung, visi kita ada di Purwakarta. Itu sudah banyak. Mungkin itu sekitar 5 tahun ke belakang lah. Iya. 5 sampai 7 tahun ke belakang itu sudah mulai banyak kuliah-kuliah yang seperti itu. Nah, cuman kitanya saja dan itu belum familiar Iya. dan kita belum mengenal itu. Benar-benar. Nah, dari sisi adaptasi manusia, kalau saya prediksikan, ini untuk pembelajaran daring ini dari segi infrastruktur, Iya. dari segi teknologinya, ini sebetulnya saya prediksikan seharusnya kita itu Indonesia ini bisa ramah dengan pembelajaran daring mungkin 2025 atau 2030. Nah, tapi kan karena pandemi memaksa semuanya harus bisa melakukan itu dengan Iya. cepat dan instan. Dadakan lah Pak. Dadakan di bulan Maret semuanya mau tidak mau, Oh. suka tidak suka semuanya harus daring. Iya. Nah, karena kemampuan inilah, kemampuan adaptasi terhadap perubahan ini, karena semuanya serba mendadak dan Iya. instan, itu memerlukan kemampuan untuk beradaptasi. Betul. Nah, bukan dalam artian ketika isu daring ini mau dipatenkan, apakah itu akan menjadi sebuah permasalahan Iya, baru? jadi permasalahan Bukan itu, baru. tapi yang paling penting adalah bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oke. Jadi sebetulnya tidak selamanya daring ini menjadi sebuah gangguan untuk membuat mental kita menjadi tidak sehat. Oke. Tapi justru bagaimana kita memaknai ini supaya daring ini bisa sebetulnya merubah sih ya antara yang dulunya di kelas, di kampus, di sekolah, kita harus berubah menjadi di depan komputer. Iya. Intinya sama aja sih gitu. Intinya. Nah, orang-orang yang mempunyai kemampuan resiliensinya bagus, itu dia akan beradaptasi dengan cepat. Betul. Gitu. Karena sudah terbiasa tadi ya Pak. Iya, dia bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi, perubahan lingkungan, perubahan masyarakat. Nah, tinggal kitanya bagaimana untuk bisa mengikuti perubahan tersebut. Oke. Gitu. Oke, jadi buat mahasiswa yang saat ini ya, termasuk saya juga nih ya sebenarnya Pak ya, mungkin kalau dari saya sendiri merasa memang belum bisa beradaptasi dan masih merasa terbebani gitu. Jadi kalau saya tadi bisa ambil dari kata-katanya Pak Idat ya,
Jadi bagaimana cara kita untuk memaknai sebetulnya? Apakah tugas ini, kalau kita memaknai atau mengartikan tugas ini sebagai beban, maka itu akan selamanya sebagai beban atau jadi sebagai apa ya, yang membebani kita gitu. Tapi kalau misalkan kita memaknai itu adalah sesuatu yang bermanfaat, istilahnya, ya sudah gitu. Ketika emang pandemi, ya mau nggak mau gitu kan. Yang penting kita emang yang apa ya, esensinya tuh kita mendapatkan ilmu yang diberikan oleh dosen. Mungkin itu ya Pak ya, yang tadi Bapak bilang. Jadi kalau kita masih berpikiran kalau mendapatkan ilmu itu harus selalu bertemu dengan orangnya, bertemu dengan gurunya, bertemu dengan dosennya, ya sampai kapanpun kita tidak bisa mendapatkan ilmu dimanapun dan kapanpun. Betul banget. Tapi justru dengan adanya pandemi, dengan model pembelajaran daring, kita bisa belajar langsung. Misalkan justru pusatnya ada di Amerika, ya kita tinggal akses saja dengan metode daring itu. Nah, orang-orang yang mempunyai kemampuan tersebut itulah orang yang mempunyai mentalnya yang sehat. Nah, mental yang sehat ini juga ditopang oleh kemampuan kemampuan hal-hal yang lainnya. Misalkan kemampuan resiliensi, kemampuan kesejahteraan psikologisnya, well-being ya. Kemudian kemampuan sosial intelijennya, kemudian ada kemampuan emosional intelijennya. Nah, ini semua mengacu dan mengarah bagaimana orang ini bisa memanfaatkan dengan adanya perubahan tataran manusia ya, perubahan pola tingkah laku manusia. Tapi itu membuat kita bisa belajar tanpa melihat batasan waktu dan batasan ruang jarak. Nah, contoh saja saya begini, ketika orang lain harus belajar ke Amerika itu dengan biaya yang sangat mahal, tapi dengan adanya daring seperti ini, saya bisa mengikuti beberapa kegiatan yang itu yang mengadakan itu orang Amerika dan Amerika sendiri yang mengadakan. Dia ada universitas di Amerika yang itu mengadakan sebuah seminar online dan saya bisa masuk, tapi kalau di sana siang, di sini kan udah jam 2 malam. Kita harus beradaptasi dengan perubahan itu. Adanya selisih waktu itu yang harus jauh banget sih Pak itu. Ya, kita harus beradaptasi gitu. Nah, sekarang gini, Babe misalkan, Babe kuliah sebetulnya. Kuliah ini sebetulnya Babe kuliah untuk apa sih? Kalau Babe sih Pak, kalau kuliah itu sebenarnya termasuk ke dalam mencapai tujuan hidup Pak. Kalau Babe sendiri. Jadi ada Babe punya tujuan hidup. Nah, tujuan hidup Babe itu salah satu dengan cara kuliah itu Pak. Perantaranya. Gitu. Artinya satu indikator untuk menjadi orang yang sehat itu sudah ada. Makanya mempunyai kemampuan mental yang sehat itu sudah ada. Artinya orang yang punya kemampuan mental yang sehat itu dia mempunyai tujuan hidup. Artinya kalau teman-teman yang lain nih, teman-teman yang lain kuliah itu untuk apa? Ya saya mah ikut aja perintah orang tua, apalagi kalau mengatakan itu perintah orang tua atau itu keinginan orang tua, artinya kalian tidak punya tujuan hidup. Tanyakan lagi kepada diri sendiri. Nah, kalau misalkan begitu, di satu sisi saya tidak mau mengecewakan orang tua ya Pak, tapi di satu sisi yang lain saya tidak mau kuliah di jurusan ini. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapinya? Kalau kata saya, masuk ke jurusan yang kalian pilih saat ini itu tantangannya kan sangat besar sekali banget Pak, sangat besar sekali, dan tidak semua orang mudah untuk kuliah di jurusan itu kan, di prodi itu. Nah, artinya kita tinggal memaknai dan mensyukuri saja, menerimanya dan kita lalui, karena toh orang tua pun menginginkan anaknya kuliah di jurusan itu, di prodi itu ada maksud dan tujuan tertentu dan membuat ya mungkin nanti peluang-peluangnya kalau kita bersyukur nikmat terhadap pilihan tersebut, maka akan ada nikmat lain yang akan didapatkan. Batu nurut sama orang tua Pak ya, ada berkahnya dari orang tua. Tapi kita harus mengembangkan kemampuan diri juga. Tapi ada di sisi yang lain, orang tua yang orang tua yang bijaksana itu bukan dalam artian orang tua yang memaksakan kehendak dirinya untuk anaknya. Karena bisa jadi nanti ada istilahnya, dulu karena saya tidak begini maka kamu harus begitu. Tapi bukan dalam artian memaksakan anak untuk bisa seperti itu karena dirinya dulu tidak bisa seperti itu. Tapi mengukur kemampuan dirinya seperti apa dulu, karena anak ini juga merupakan interpretasi atau bagian manifestasi dari orang tua. Sebagiannya dari diri kita. Jadi kalau misalkan mau menginginkan anak yang pintar, berarti kita juga harus pintar dulu dong. Orang tuanya harus pintar dulu. Kalau kalian nanti ke depannya ingin punya anak yang pintar, berarti kalian saat ini harus pintar. Kalau nggak pintar gimana Pak? Ya kalau nggak pintar ya jangan memaksakan ke anak. Betul. Di jurusan itu. Misalkan kemampuannya taruh saja dapat ranking 1
sesekolah saja susah, saat ini misalkan kalau di kampus ya, dapat IPK 4 pun susah, Iya. ya jangan memaksa kepada anak untuk dapat IPK 5. Mau mungkin. Dapat 4,00 saja itu sudah sangat susah banget. Susah banget itu. Nah, jadi lihat potensi anak, nah kemudian bagaimana kita kembangkan potensi anaknya sesuai dengan potensinya. Potensinya. Karena ada beberapa kesehatan mental juga yang dipengaruhi oleh orang tuanya. Jadi seperti orang tua yang menurunkan sebuah kondisi mental yang tidak sehat pada anaknya. Itu masuk ke pola asuh nggak tuh Pak? Ya jelas. Jelas ya. Itu karena faktor pola asuh, karena faktor traumatik orang tuanya. Ada beberapa situasi traumatik yang justru itu diwariskan kepada anak-anak. Atau misalkan ada beberapa guru kalian atau dosen kalian, kenapa dia seperti itu ketika mengajar, ya mungkin karena ada ekspektasi yang sangat tinggi atau dia mengalami traumatik ketika dulu kuliah gitu. Maka memperlakukan orang lain seperti itu. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak bijak sebetulnya. Tapi kalau orang yang bijak itu adalah memperlakukan muridnya, memperlakukan anak-anaknya, memperlakukan mahasiswanya. Kalau itu tidak nyaman untuk dirinya, maka dia tidak akan menggunakan situasi tersebut, tapi bagaimana membuat situasi yang baru supaya situasi ini bisa membuat mahasiswanya lebih baik. Oke. Itu orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mentalnya juga sehat. Ya emang panjang ya istilahnya tadi masuk ke dalam pola asuh ya Pak ya, masuk ke dalam pola asuh. Ada traumatik, masuk juga mungkin guru loh ya, itu guru sendiri ya Pak ya, bisa aja guru pun memang istilahnya walaupun emang harus digugur dan itu, tapi kan mungkin ada beberapa yang emang bisa jadi masuk ke dalam ke dalam diri kita juga ya, gitu, masuk ke dalam diri kita. Nah Pak, saya ada sedikit pertanyaan nih Bu. Kalau misalkan nih Pak, masuk nggak sih Pak introvert dan ekstrovert itu ke dalam gangguan gangguan jiwa atau gangguan mental? Soalnya ada beberapa mahasiswa yang di Purwakarta nih Pak ya, yang saya lihat memang ada ketika banyak mahasiswa yang saya ketahui itu dia tuh ada yang karakternya macam-macam ya Pak ya, ada yang aktif gitu, ada yang pintar ngomong, sosialnya bagus, tapi ada orang-orang yang kayak disapa aja diem gitu, atau hanya menjawab secukupnya aja. Itu termasuk ke dalam itu nggak sih Pak, gangguan mental juga gitu? Sekarang begini, kalau kita membahas tentang introvert dan extrovert ya, itu kan tipologi kepribadian. Nah, tipologi kepribadian ini yang disesuaikan dengan karakteristik bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kalau misalkan orang yang introvert tapi dihadapkan pada situasi yang dia harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, tapi kalau sekali, karena orang-orang yang introvert itu tidak selamanya dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Tapi dia bisa berinteraksi dengan catatan ada orang lain dulu yang harus memulainya. Sekali, 2 kali. Nah, kalau sampai 10 kali dimulai terus dibuka pembicaraannya dia tetap begitu saja, dan itu berdampak buruk terhadap lingkungannya, itu termasuk dalam kategori yang mental tidak sehat. Dia sudah berkali-kali mungkin ya, sampai 10 atau 15 orang yang memulai pembicaraan, atau 15 kali misalkan Babe nanya ke saya ya, siapa namanya? Saya nanya, ngapain? Nah, rumahnya di mana? Nanya amat, kepo lu. Nah, terus sampai 10 atau 15 kali, itu artinya dia yang bukan introvert, tapi dia yang mentalnya tidak sehat. Nah, karena kalau orang yang introvert dia tidak bisa memulai pembicaraan, tapi dengan dimulai pembicaraan orang lain dia bisa membuka itu. Nah, tapi artinya begini, kalau kita berbicara tentang introvert extrovert, dalam orang itu tidak mungkin pure semuanya introvert. Ada beberapa situasi yang dia memang extrovert juga. Artinya tipologi kepribadian ini ada yang dominan, ada yang resesif. Nah, ada yang tidak dominan ya. Nah, tapi di situasi-situasi tertentu itu akan muncul extrovertnya. Misalkan se-introvertnya seseorang, tapi ketika dia bertemu dengan orang tuanya atau bertemu dengan anaknya, itu pasti akan extrovertnya muncul. Tapi ketika walaupun dia extrovert, tapi ketika bertemu dengan orang yang mempunyai karismatik yang sangat tinggi, dia tidak mungkin show tentang dirinya, tapi dia ada diamnya juga gitu. Nah, artinya 2 hal ini juga bukan menjadi satu hal yang buruk juga, tapi bagaimana tipologi kepribadian ini bisa berada dan bisa bisa berada dan bisa berfungsi pada situasi dan tempatnya. Nah,
bagaimana kedua tipologi pribadi ini kalau menjadi yang mental yang tidak sehat, yaitu ketika dia menunjukkan sifat ini, tipologi ini pada situasi yang tidak tepat pada situasinya. Gitu. Jadi emang ada hal yang emang harus digali itu siapa, nggak bisa dong kita menjudge bahwasanya nih orang introvert ini sebenarnya dia tuh punya gangguan atau gimana, kecuali memang kita menganalisis secara terus menerus gitu. Kadang-kadang gitu Pak, di kita tuh kadang-kadang suka apa ya, melihat orang tuh dari covernya gitu Pak. Iya, betul. Padahal kan kita juga nggak tahu kepribadian dia sebenarnya kayak gimana gitu sebelum kita mengajak berbicara secara intens gitu, sering ngobrol secara lebih mendalam lagi gitu. Nah itu tuh Pak, kalau misalkan kan tadi secara pembiasaan gitu Pak, pembiasaan apa sih Pak kalau saya boleh tahu gitu ya, pembiasaan apa nih biar kita tuh ya bisa memaknai hidup gitu, bisa memaknai tujuan hidup kita, bisa memaknai bahwasanya kita tuh kuliah, kita tuh hidup tuh ya emang bener-bener dengan dalam artinya ya tuntunan, kalau katakan tuntunan agama gitu kan ya, hidup tuh untuk apa gitu. Kadang orang bertanya kayak gitu ya, nih gue hidup untuk apa sih gitu, atau gue kuliah untuk apa sih gitu. Tapi kan memang secara pemaknaannya gitu, biar kebiasaan apa nih yang bisa membuat orang tuh bisa memaknai hidupnya, damai dengan hidupnya, sejahtera gitu Pak. Oke. Sekarang begini, ada 3 poin yang saya tangkap tadi, bagaimana cara untuk memaknai hidup, kemudian pembiasaannya, terus yang ketiga itu apa tadi, coba diulangi lagi. Coba lebih ke ini sih Pak, kayak gimana sih cara kita memaknai hidup gitu kan. Terus tujuan biar kita tuh terbiasa dan paham tentang tujuan hidup kita gitu Pak. Karena kan kalau misalkan nggak ada tujuannya, kayak kan tadi Bapak bilang kan kita nggak punya tujuan hidup, kuliah ya berarti itu bukan mental yang sehat tadi kan Bapak menjelaskan seperti itu. Sekarang begini, tadi saya tangkap ya bagaimana tujuan hidup, kemudian bagaimana untuk menjadi orang yang mentalnya sehat, dan yang ketiga yang judge by the cover. Nah, sebetulnya judge by the cover ini itu merupakan bagian dia yang mentalnya tidak sehat juga. Kenapa? Tanpa mengenal orang itu lebih dalam, tanpa mengenal orang itu bagaimana, tapi dia sudah mulai memikirkan atau melabeli orang ini dengan label-label tertentu. Misalkan si Bapak ini kayaknya orangnya begini tanpa mengenalnya. Nah itu adalah ada yang disebut dengan self diagnostic. Masuk juga tuh Pak. Ya, jadi tanpa kita mengetahui lebih jauh, tapi kita sudah mulai mendefinisikan orang ini seperti ini. Nah itu merupakan bagian dari mental yang tidak sehat. Nah bagaimana cara untuk menjadi orang yang mempunyai mental yang sehat? Satu, kurangi untuk menjudge orang lain. Orang ini termasuk orang yang begini. Kemudian mengurangi untuk ngomongkeun. Gibahkeun. Nah itu temenan. Gibah itu bagian dari orang yang mentalnya tidak sehat. Di Islam sendiri kan tidak boleh. Iya, tidak boleh Pak. Gibah itu ya, karena di psikologi sendiri menggibah itu merupakan bagian yang tidak sehat secara mental. Karena membuat membuat ukuran sesuatu itu bukan berdasarkan dirinya, tapi berdasarkan orang lain. Nah, bagaimana kita cara supaya mentalnya lebih sehat? Yang pertama, orang yang mental sehat itu pasti orang yang bisa menerima dirinya apa adanya. Tapi bukanlah artian ada orang mangga skill ini nggak saya ada kumaha deui. Artinya itu tidak syukur nikmat. Tapi kalau orang yang syukur nikmat, sudah saya diciptakan begini, ya bukan artian kita tidak mengembangkan diri, tapi kalau sudah begini, kembangkan kemampuan dirinya. Nah, itu sebagai satu upaya the way of mental health-nya. Jadi kembangkan ke arah sana. Dengan catatan tadinya tong ngagibah, tong ngajudge si orang ini begini. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kita sesuaikan di mana kita tidak boleh menjudge orang lain. Kemudian yang kedua kita menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Nah, banyak orang ini untuk menjadi pribadi yang mental yang sehat ini juga jelas harus ada dukungan masyarakat juga. Artinya bagaimana kita menjalin hubungan yang positif dengan orang lain supaya orang lain pun ini nanti memberikan dukungan terhadap diri kita sendiri. Gitu. Nah, yang ketiga bagaimana kita membuat kalau kita sudah hubungan positif, Pak. Dan kalau hubungan ini sudah bagus kan tidak mungkin kita harus tergantung dengan orang itu ya. Artinya kita juga harus mengembangkan kemandirian. Nah,
kalian mahasiswa yang sudah Iya. masuk ke jenjang perguruan tinggi, jelas artinya di sini pun harus mengembangkan kemampuan untuk mandiri juga. Gitu. Jadi tapi jangan kelewatan ya, karena saya ingin mandiri. Nah jadi ya udah saya nggak pulang-pulang sampai 4 tahun. Bang Toyib Bang Toyib, ada orang tua telepon langsung di cancel. nggak juga. Atau sebetulnya diri kalian bisa untuk mengikuti perkuliahan dan bisa kuliah, tapi karena ingin mandiri akhirnya bekerja lebihan, overload. Akhirnya kuliah itu beres gitu kan. Kerja juga gitu-gitu aja lah ya. Gitu-gitu aja dan itu terlalu gila gitu kan. Itu juga nggak baik. Nah, kemudian tadi mandiri ya yang ketiga ya. Nah, yang keempat itu bagaimana kita membaca peluang dan memanfaatkan peluang di lingkungan. Jadi kalau misalkan kalian saat ini memilih ke beberapa prodi yang ada di kampus Purwakarta, tentu ini juga hasil dari bagaimana kalian membaca peluang yang ada di peluang kerja yang ada di lingkungan kalian. Misalkan memang untuk jadi guru itu kan peluang untuk untuk bekerja juga sangat besar. Atau menjadi orang ahli dalam sistem teknologi informasi juga sangat besar karena kedepannya juga orang-orang yang mampu bertahan ini adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan teknologi informasi gitu. Termasuk podcast hari ini ya. Podcast hari ini juga sama. Bagaimana orang-orang yang bisa memanfaatkan kemampuannya dalam teknologi informasi. Kemudian ini semua juga tadi yang Babe katakan ya, saya mah kuliah yang ingin mencapai tujuan hidup. Artinya kalian juga sama, harus mempunyai tujuan hidup apa yang ingin dikembangkan. Tujuan apa yang kalian ingin capai. Nah, kemudian yang terakhir ini sebetulnya adalah semua hal yang ingin kalian capai itu mengarah kepada kemampuan diri sendiri. Jadi untuk apa? Personal growth-nya harus dikembangkan juga. Artinya ada hal nih, kata Babe, menurut Babe nih, cara membahagiakan orang tua bagaimana? Kalau menurut Babe ya Pak, ini menurut saya ini ya, kalau membahagiakan orang tua adalah ketika sederhana sih sebenarnya, ketika kita tidak menyusahkan. Kalau saya pribadi ya Pak, ketika saya tidak menyusahkan dan tidak membebani orang tua. Contoh aja, kayak kita kuliah dengan baik, tidak ada laporan dari kampus dengan perilaku kita. Kan kalau misalkan ada istilahnya ada permasalahan pasti dong kampus juga bakal laporan ke orang tua, pasti ada panggilan. Minimal itu sih Pak. Dan saya pribadi tidak mau membebani dalam artian ke orang tua secara biaya hidup saya gitu. Saya emang orang yang emang mau ya udah gitu. Ketika saya lulus sekolah, saya ingin membiayai hidup saya gitu. Karena orang tua saya sudah cukup lah menurut saya untuk memberikan saya bekal katakan, atau istilahnya memberikan saya tunjangan buat saya gitu. Jadi saya punya surprise-nya sendiri sih Pak gitu. Itu mah ya sebagian kecilnya kalau orang yang seperti itu. Gimana tuh Pak? Tapi kan kebanyakan orang-orang yang lain kan saya belum bisa membahagiakan orang tua. Bahagia membahagiakan orang tua kan sangat abstrak sekali ya. Iya, luas lah. Banyak di antara kita itu membahagiakan orang tua itu dengan memberikan uang. Memberikan banyak hal yang bersifat materi, tapi itu hanya hal yang bersifat semu. Sebetulnya membahagiakan orang tua itu dengan seperti Bapak tadi. Bagaimana ketika kita bisa hidup mandiri tanpa harus tergantung pada orang lain, tanpa harus tergantung pada orang tua. Itu saja sudah cukup. Kita bisa hidup mandiri itu membuat orang tua menjadi lebih bahagia sebetulnya. Jadi kalau ukuran bahagia bisa memberikan uang, sampai kapanpun juga kita tidak bisa memberikan uang. Kalau ukurannya uang, lantas kalau bisa memberikan nilai uang, berapa nilai nominalnya? Kalau kita bisa memberikan 1 juta, apakah 1 juta itu bisa membuat orang tua menjadi bahagia? Belum tentu kan? Tapi apakah dengan memberikan nilai 10 juta, 100 juta, 1 miliar, apakah membuat orang tua bisa bahagia? Belum tentu. Bagaimana kalau uang itu didapatkan dari mencuri, korupsi dan sebagainya? Nah, itu juga membuat orang tua justru menjadi semakin tidak bahagia. Nah, inilah bagaimana tujuan hidup kita untuk bisa lebih mentalnya sehat, yaitu kita capai bagaimana hidup untuk lebih sejahtera juga, Be. Di BB kan sebetulnya ini kata untuk sejahtera itu sudah mulai muncul ya. Kalau sudah muncul sejahtera artinya hidup damai nggak, Be? Damai dong Pak. Iya. Insya Allah damai. Nah, yang lain juga sama. Apakah sudah mulai nggak suka sirik ke orang lain? Enggak sih, ya ini mah hidup hidup saya karena ukurannya udah ukuran pribadi kan, udah ukuran diri sendiri. Nah itu ya.
Jadi tentang kesehatan mental ini, jadi bagaimana kita untuk bisa hidup mentalnya lebih sehat, ya kita harus menghindari beberapa hal yang membuat kita menjadi stres. Ada beberapa kejadian yang memang sih kejadian itu juga membuat kita trauma, tapi bagaimana kita berdamai dengan pengalaman traumatis itu, dan kita bisa memaafkan masa lalu kita gitu. Nah, saya yakin kalau kita bisa melalui hal itu, kita menjadi hidupnya lebih mentalnya lebih sehat gitu. Oke, teman-teman, mungkin banyak banget hal yang tadi kita bahas ya tentang mental health yang saya tangkap tadi. Intinya teman-teman ya, ketika hidup itu harus punya tujuan hidup, harus bisa memaknai hidup teman-teman tuh mau dibawa kemana gitu kan. Nah, terus juga teman-teman bisa berdamai dengan keadaan teman-teman. Jadi bisa bisa sejahtera kehidupannya gitu. Buat teman-teman yang saat ini masih menganggap diri teman-teman masih menjadi beban, stres, tolong mindsetnya dirubah lagi ke depannya. Itu semoga teman-teman bisa memaknai hidup teman-teman. Oke, itu aja podcast pada malam ini. Terima kasih. Baik, kita akan bertemu lagi di podcast PLKM selanjutnya. Itu saja. Close the mic.